morning, how are you today? Welcome back to our English class, in English Major Cross class. Anyway, before I start our lesson, let me greet you with our original greeting. Salam SMP. Semangat fraternitas. Alright everyone, have you made a prediction of something or a moment in the future? Or have you planned something that happened in the future? Alright, today our topic is about future perfect tense, which has a correlation of prediction or even planning in the future. What is that? Let's check this out. Well, pernahkah kamu menggunakan kata-kata very? Very dalam bahasa Indonesianya adalah artinya sangat. Jadi kita menggunakannya sebagai adjective modifier, di mana dia disandingkan dengan adjective untuk menambah makna kata. Oke, nah penggunaan very contohnya very beautiful, very big. Nah, agar Inggris kamu lebih kece, coba ganti kata-kata very dengan kata-kata berikut. Contohnya, very big menjadi massive, or very beautiful menjadi gorgeous, and very bad menjadi awful, and very smart menjadi intelligent. Okay guys, nah contohnya, I heard a very big explosion yesterday. Kamu bisa ganti menjadi I heard a massive explosion yesterday. Jadi very big diganti menjadi massive. Yang kedua, contohnya, you are very beautiful today. Ganti menjadi very beautiful menjadi apa tadi? Benar, gorgeous. You are gorgeous today. Karena very beautiful artinya sama dengan gorgeous. Oke? Selanjutnya ganti very bad menjadi awful. Contohnya, I never think this is gonna be a very bad situation. Ganti menjadi I never think this situation is gonna be an awful situation. Oke? Oke guys, tadi ada beberapa vocabulary yang kita pelajari yang berasal dari penggunaan kata very big, very awful, very smart, and of course very beautiful. Very big become massive, very smart menjadi intelligent, very bad menjadi very awful, and of course very beautiful menjadi gorgeous. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, dengarkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan penuh semangat dan energi, kalian diharapkan mampu mempelajari bentuk-bentuk kalimat future perfect tense dalam membuat kalimat prediksi maupun rencana di masa depan demi merancang pekerjaan secara efektif untuk mencapai keberhasilan di waktu yang akan datang. Well guys, as what I said before, our topic today is about future perfect tense. Anyway, before I start, I have a kind of a story to you. Ada seorang anak bernama Mark, karena kebanyakan menonton, dia lupa ngerjain PR-nya. Sampai akhirnya, dia bingung nih, dia mau ngomong apa sama gurunya. Kemudian, dia mencoba membujuk gurunya. Terus, gimana dong cara Mark membujuk gurunya? Oke, first of all, pasti Mark pasti bilang sorry. Okay, I'm sorry ma'am, I have not finished my homework yet. Cukup hanya sorry? Of course no. Dia harus janji dong kapan PR-nya bakal selesai. Nah, mungkin Mark bakal bilang minggu depan. Jadi gimana nih Mark bilangnya sama gurunya? He can say like this, I will have finished it by the end of this week. Aku akan sudah menyelesaikannya menjelang minggu ini. Oke? Nah, terus gimana kelanjutan story-nya?
Nggak tahu tuh, bisa aja si Mark mungkin lagi dihukum. Oke, nah, pernahkah kalian memprediksi sesuatu like saying, saya akan sudah sampai nanti malam. Oke, itu salah satu bentuk prediksi. Atau mungkin bilang seperti ini, dia akan sudah belajar pukul 4. Atau kalimat seperti ini, mereka akan sudah tampil besok. Oke, ini adalah prediksi. Nah, seperti topik kita tadi, future perfect tense. Ketika kita berbicara future, karena memang ketika kita berbicara tentang future perfect tense, kita pasti berbicara tidak jauh-jauh dari yang namanya planning atau rencana, or prediction atau prediksi. Karena seperti yang kita ketahui, future perfect tense, di mana future masa depan, perfect sempurna atau sudah terjadi. Nah, it means that future perfect tense adalah salah satu jenis tenses yang digunakan untuk memprediksi sebuah kejadian yang mungkin sudah akan terjadi di masa depan. Oke? Nah, seperti contoh kalimat tadi, the first one, itu adalah saya akan sudah sampai malam ini. Bahasa Inggrisnya kira-kira seperti ini nih. I will have arrived by tonight. Yang kedua, dia sudah akan selesai belajar pukul 4. In English, she will have studied by 4. Or, mereka akan sudah tampil besok. They will have performed by tomorrow. Ini kira-kira bahasa Inggrisnya. Nah, seperti yang dikatakan Sir Jeffrey tadi, future perfect tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatukan suatu hal yang diprediksi. Ingat, prediksi pun bisa rencana, yang akan sudah terjadi atau sudah terselesaikan di masa depan. Jadi hal tersebut masih belum terjadi atau masih belum terselesaikan pada saat dibicarakan, but diprediksi. Okay? Or in English, future perfect tense indicates action that are completed or finished. These actions have not yet occurred but will occur and be finished in the future. Okay? Nah, jadi ketika kamu ingin memprediksi sesuatu, merencanakan sesuatu, you can use future perfect tense. Nah, adverb of time-nya sendiri, kita bisa gunakan by next week, menjelang minggu depan, by next month, menjelang bulan depan, by next Sunday, by tomorrow, or on the 5th of May. Oke, ini dia salah satu contoh, beberapa contoh keterangan waktu yang mungkin digunakan pada future perfect tense. Nah guys, sentence pattern atau rumus kalimat dari future perfect tense itu sendiri adalah tidak beda jauh dengan past perfect or present perfect yang menggunakan verb 3. Tetapi memang bedanya dia menggunakan will have. Oke, seperti pada kalimat positif, dia menggunakan dimana subjek diawali dengan subjek plus will have plus verb 3. Oke, ditambah objek dan adverb of time. Sementara kalau kalimat negatif, subjeknya tetap di depan, tetapi kemudian diikuti oleh will not plus verb 3 plus object plus adverb of time. Pun kalimat interrogatif di mana kita letakkan will di depan plus subject plus have plus object plus verb 3. Nah, verb 3 adalah salah satu ciri dari perfect tenses. Oke? Nah, itu dia. Contoh kalimatnya gini kira-kira. Rini will have finished her project by the end of this week. Kita negatifkan, kita taruh will not setelah subject. Rini will not have finished her project by the end of this week. Will Rini have finished her project by the end of this week? Nah, Rini akan sudah menyelesaikan proyeknya akhir minggu ini. Rini tidak akan menyelesaikan proyeknya akhir minggu ini. Apakah Rini akan sudah menyelesaikan proyeknya di akhir minggu ini? Nah, ini dia contohnya. Kita pakai will not pada kalimat negatif dan will kita taruh di depan pada kalimat interrogatif. Oke, sekarang coba kamu kerjakan ini. Kamu bisa pausekan videonya sebentar. Oke, let's have a look. Oke, kita lihat sebentar apakah kalimatmu benar. Seperti yang Sir Jeffrey bilang tadi,
Will not kita letakkan setelah subjek. You will not have seen a big surprise next week. Oke, lanjut. Will you have seen a big surprise next week? Itu dia kira-kira. Oke, guys. Nah, itu dia. Nah, coba lihat latihan yang Sergey beri buat ini. Ubahlah kalimat prediksi berikut ke dalam bahasa Inggris. Ingat, kita pakai will, have, plus verb to. Yang pertama, kakakku akan sudah lulus dari universitas tahun depan. Kalimat kedua, mereka akan sudah selesai mengerjakan tugas ini pukul 8 pagi. Dan yang ketiga, Lucy tidak akan sampai di Lampung besok. Oke, pausekan videonya. Oke, selanjutnya Sergey aplikasi latihan lagi nih. Ubahlah kalimat prediksi berikut ke dalam bahasa Inggris. Kalimat pertama, kakakku akan sudah lulus dari universitas tahun depan. Kalimat kedua, mereka akan sudah selesai mengerjakan tugas ini pukul 8 pagi. Kalimat ketiga, Lucy tidak akan sampai di Lampung besok. Oke. Pausekan videonya. Oke, the first one. Kita lihat dulu, apakah jawaban benar? Right. My sister will have graduated by next year. Yang kedua, they will have done this assignment by 8 a.m. Yang ketiga, Lucy will not have arrived in Lampung by tomorrow. Okay, guys. Nah, selanjutnya sama seperti past perfect tense, di mana kita bisa menggabungkannya dengan kata before dan when. Tetapi ketika kita menggabungkan future perfect tense dengan kedua conjunction atau kata penghubung ini, kita menghubungkannya dengan simple present tense. Oke, itu dia. Nah, contoh kalimatnya yang pertama gini. Kita pakai before dulu nih. Dan when. Oke. She will have made an appointment before she comes to her house. Dia akan sudah membuat perjanjian atau janji sebelum dia datang ke rumahnya. Oke. Lanjut. They will have bought the fruits when they come to my house. Mereka harus sudah membawa buah itu ketika mereka datang ke rumahku. Oke, ini dia contohnya. Nah, sekarang coba kamu dengarkan dan saksikan percakapan berikut ini. Nah, setelah kamu menyaksikan percakapan tadi, ada dua kalimat future perfect tense yang terlontar dari pemerannya. Yang pertama, when you will happen is it? Kapan kamu akan menyelesaikannya? Dia menanyakan sebuah prediksi kepada lawan pembicaranya. Yang kedua, I will happen is it by next week? Aku akan menyelesaikannya minggu depan. Oke, guys. Nah, itu dia kira-kira. Selanjutnya, intinya ketika kamu belajar future perfect tense, ingat saja future perfect tense, it's all about planning and of course about prediction. Karena future perfect tense itu sendiri adalah sebuah tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian di masa depan yang sudah akan terjadi. It means it's just a prediction or maybe a planning. Okay guys, I think that's all for today. Thank you. Have a nice day. Goodbye. Okay guys, have you watched the video? And I hope you have understood the material for today. Nah, setelah kita mempelajari bagaimana cara memprediksi sesuatu di masa depan, sekarang saya minta untuk memprediksi nilai-nilai SMD apa yang muncul dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah kamu dapat prediksinya, kamu bisa ketikkan di kolom komentar di bawah ini. Nah,
Satu lagi, saya harap semua yang menonton video ini mengetik jawabannya pada kolom komentar. Jangan seperti kemarin hanya 18 orang dari kelas 11, padahal kelas 11 lebih dari 18 orang. Oke guys, thank you so much for today. Tetap semangat di rumah, tetap jaga kesehatan, dan sebisa mungkin tetap berada di rumah. And of course, jangan lupa berdoa dan jangan lupa berserah dalam Tuhan dalam setiap tindak tanduk hidupmu. Oke, good morning.